Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat sama. Pada kesempatan pada sore ini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran dan Hadis. Sebelum melakukan pelajaran, marilah kita briefing terlebih dahulu. Oke? Oke, silakan berdiri. Sudah tahu semua es jus? Oke, apa ya? Toko es jus. Ting tong jus. Yang semangat lagi. Toko es jus. Ting tong jus. Dua kali tepuk es jus. Ting tong jus. Ting tong jus. Ya, silakan duduk kembali. Kita cek terlebih dahulu ya. Ya. Reva, yang keras Mbak. Mariza, oke. Savana, oke. Cinta, Farah, ya. Jessica, Jessica, Zelva, Leila, oke, Leila, Michelle, oke. Yakin? Udin, terus Ilham, terus Tika, Sakit. Semua ya. Dijelaskan semua ya. Aku akan menjelaskan materi ini. Oke? Kalau yang perlu bicara tidak ada. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Setiap manusia membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntut kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat orang yang akan menuju suatu tempat, namun dia tidak tahu di mana tempat yang akan dia tuju. Maka dia harus memiliki atau membawa petunjuk agar sampai ke tempat tersebut. Misalkan catatan alamat atau di zaman canggih sekarang menggunakan Google Map sebagai petunjuk untuk mencari tempat tujuan itu. Nah, dengan ada sendiri. Maka sama halnya dengan hidup kita, agar tercapai dari tujuan hidup kita dan terarah hidup kita, maka kita harus memiliki petunjuk atau pedoman hidup. Maka Al-Quran dan Hadis merupakan petunjuk dan pedoman kehidupan kita yang akan menuntun kita kepada jalan yang lurus dan menuntun kepada tujuan kehidupan yang membahagiakan. Paham? Tuh, kita semua ya. Seterusnya ini pengertian Al-Quran. Silakan dicatat ya pengertian Al-Quran ini. Nanti di akhir materi Pak Guru akan membagi kelompok kalian. Oke? Pengertian Al-Quran. Dengarkan ya pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah
baru peristiwa mudah perkataan atau cerita. Adapun menurut istilah hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan atau penetapan takrir Rasulullah SAW. Hadis dibagi menjadi tiga. Ada yang tahu? Betul. Yang pertama, hadis qauliyah. Yang kedua, hadis fi'liyah. Yang ketiga, hadis takriri. Tahu? Coba sebutkan. Yang pertama, yang kedua, yang kedua hadis fi'liyah. Yang ketiga hadis takriri. Ulangi bersama-sama. Yang pertama hadis qauliyah. Yang kedua hadis fi'liyah. Yang ketiga hadis takriri. Hadis qauliyah yaitu hadis yang berupa ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua hadis fi'liyah yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga hadis takriri yaitu keadaan Nabi mendiamkan atau menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran menurut ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan dari kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Itu keistimewaan Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Satu, fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Fungsi hadis secara umum. Didengarkan. Fungsi hadis secara umum adalah sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis secara umum adalah sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Satu, dengarkan ya, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dengarkan untuk sendiri. Merinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ya, sekarang saya bagi kelompok. Dijelaskan. Satu ya.
Kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan. Ini bab Al-Quran, ini bab hadis. Coba, ayo jelaskan pengertiannya tadi. Yang Al-Quran, yang hadis. Oke? Tapi ayo. Yang sudah silakan maju dijelaskan. Oke? Perwakilan saja. Saya tunggu. 5 menit ya. 5 menit. Sudah, ayo perwakilan. Nomor 1. Maju. Terserah. Siapa? Ya, ya. Katanya diganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat tersebut secara langsung sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kelompok 2 sudah. Ayo silakan kelompok 2 harus sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami. Hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, atau penetapan atau persetujuan takdir Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Rame, boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Oke, sudah biasa semua ya. Kita tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah.